Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 31. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan. Wu Huan berkata dengan kejam ke arah Xiaoyan yang tidak tahu metode aneh apa yang digunakan untuk menghancurkan formasi itu. Xiaoyan juga bertanya-tanya mengapa formasi itu tidak menyerang orang lain tetapi menyerang dirinya sendiri, tetapi ketika dia pertama kali bersentuhan dengan naga api, dia merasa bahwa naga api itu tampaknya sangat takut pada Xiao Yi. Kemudian, mengikuti jejak Xiao Yi, dia menuntun Yueru melewati formasi. Dengan Xiao Yi yang memimpin jalan, kekuatan api dan teratai iblis dalam formasi itu pun menyerah dengan patuh, dan inilah pemandangannya. Aula itu sangat luas, dan orang-orang berdiri di dalamnya, seperti semut. Di tengah aula, ada 7 kelompok cahaya besar. Kelompok-kelompok cahaya itu tergantung di udara. Ada sesuatu yang mirip gulungan. Keterampilan bertarung dan latihan abadi. Hanya mengandalkan fluktuasi mengerikan yang berasal dari kelompok cahaya saja sudah diketahui. Matanya menyapu kelompok-kelompok cahaya yang memancarkan paksaan aneh ini. Mata Xiaoyan tiba-tiba berhenti di tengah 7 kelompok cahaya. Di sana, ada kursi batu dan peti mati batu. Peti mati batu itu tenang dan damai. Tidak mencolok, tetapi di kursi batu di samping, ada kerangka abu-abu putih, tangan terjepit, duduk bersila. Tulang-tulang kaisar. Melihat kerangka itu, mulut Xiaoyan tiba-tiba terasa sedikit kering. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kerangka Kaisar Dou yang kuat sejak benua Dodi. Paksaan di tempat itu seperti dongkrak, menyebabkan Xiaoyan dan yang lainnya merasakan depresi. Ini adalah aula utama reruntuhan, bisik Yueru. Xiaoyan mengangguk pelan, tatapan matanya menjauh dari kumpulan cahaya dan kerangka itu, lalu menoleh ke belakang, ke arah pintu keluar formasi. Di sana sudah berdiri beberapa sosok, semuanya memancarkan aura yang kuat. Di antara mereka, Xiaoyan juga melihat Feng Yi, Wu Huan dan yang lainnya lagi. Hei, datangnya cepat sekali. Melihat angka-angka ini, Xiaoyan tak dapat menahan senyum sinis di wajahnya. Karena dia juga belajar dari guru yang berpengetahuan luas, Raja Naga Emas, bahwa formasi di depan aula utama tidak dapat menghentikan mereka untuk waktu yang lama. Entah mengapa, formasi itu tampaknya tidak memiliki hal-hal inti. Di dalam aula yang luas, sosok-sosok itu tersebar, kecuali beberapa penyendiri. Sebagian besar sisanya adalah pasukan besar dengan reputasi kuat di 5 kota besar, kecuali Wu Huan yang kuat di Wucheng dan Feng Yizi di kota Fenglei. Selain itu, kota mayat hidup, kota Magnolia, kota binatang, dan pasukan lainnya semuanya datang ke sini. Tampaknya tujuan mereka cukup jelas. Begitu mereka menghancurkan formasi, mereka langsung bergegas ke sini, karena takut mereka akan terlambat selangkah. Orang-orang dibawa pergi, dan ketika Wu Huan dan yang lainnya memasuki aula, Xiaoyan, yang membawa penggaris berat, tentu saja menarik perhatian banyak dari mereka. Langkah selanjutnya adalah bersikap waspada, atau bermusuhan, atau bersahabat dengan Xiaoyan. Diproyeksikan ke atas. Melihat tatapan itu, Xiaoyan tersenyum dan melirik ke arah Wu Huan dan yang lainnya, hanya untuk melihat Wu Huan dan yang lainnya menatapnya dengan muram, mungkin masih mengingat apa yang telah mereka makan dalam formasi itu. Kehilangan besar. Xiaoyan juga menyeringai di sudut mulut Xiaoyan ketika dia melihat pemandangan ini, di bawah tatapan banyak mata itu. Dia berjalan perlahan ke aula bersama Yueru, lalu berhenti di aula. Saat memasuki aula utama, Xiaoyan baru menyadari bahwa ada 7 sosok yang duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sudah berapa tahun diawetkan, tetapi meski begitu, 7 sosok yang menyerupai patung batu ini memancarkan aura yang menakutkan, membuat semua orang tidak berani menginjakkan kaki di kisaran 10 kaki di sekitar tangga batu. Pelindung. Melihat sosok-sosok seperti batu itu tanpa sedikit pun amarah, Yueru pun berbisik karena terkejut. Yah, dan aku khawatir mereka adalah penjaga yang cukup kuat. Kau bisa merasakannya hanya dari ukiran batu itu. Jika aku mengharapkannya bagus, ketujuh ukiran batu ini seharusnya memiliki kekuatan Dodi. Karena ini adalah tempat di mana kaisar kalah, orang-orang ini harus menjadi pelindung kaisar. Mata Xiaoyan juga memancarkan warna yang bermartabat. Meskipun ukiran batu ini tidak bergerak saat ini, mereka belum terpicu.
Dapat dibayangkan bahwa begitu ukiran batu ini diaktifkan atau dibangkitkan, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sengit dan luar biasa brutal. Selain itu, ukiran batu ini dapat menjaga aula utama. Orang-orang ini pastilah orang-orang kuat sebelum hidup mereka. Mungkin mereka adalah bawahan kaisar. Kita harus berhati-hati. Xiao Yan juga menyadari sedikit perbedaan dengan matanya yang cerah. Mendengar itu, Yueru sedikit berubah. Meskipun 7 pembangkit tenaga listrik tingkat Dodi tidak mengetahui kekuatan ukiran batu yang jelas, karena mereka dapat mengikuti kaisar, bagaimana mereka bisa menjadi biasa-biasa saja. Jajaran ini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang hadir bekerja sama untuk membersihkannya, kerugiannya pasti tidak akan kecil. Seperti yang diharapkan dari peninggalan kaisar dan yang kuat. Jika ini pertarungan, Yueru juga merasa takjub, bahkan dia merasa sedikit merinding dengan barisan seperti itu. Nanti hati-hati, jangan sampai terpisah. Xiao Yan mengingatkan dengan serius, lalu menoleh, senyum pun segera muncul di wajahnya, lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Xiao Yan menoleh, ternyata itu adalah Kinga, anggota perkumpulan alkemis Chengna. Hehe, teman kecil Xiao Yan, lebih baik datang lebih awal daripada kebetulan. Ini adalah aula utama. Kamu dapat melihat bahwa garis pemisah abu-abu putih semakin lemah. Aku khawatir itu akan benar-benar menghilang dalam waktu dekat. Melihat ketika dia tiba di Xiao Yan, Bai San juga tersenyum, memimpin apoteker yang kuat untuk datang dan tersenyum pada Xiao Yan. Penatua Bai San, mungkinkah ini tujuan perjalanan ini? Kok bisa sampai 7? Xiao Yan tersenyum dan bertanya, Bai San ini juga seorang penatua dari asosiasi alkemis. Mereka yang hadir, saya khawatir dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan asosiasi alkemis. Bagaimanapun, dia juga seorang penatua nominal dari asosiasi alkemis. Yang lainnya tidak dikenal atau lawan. Yah, seharusnya memang benar, tetapi menurutku 7 kelompok cahaya itu pasti ada hubungannya dengan 7 patung batu di depanku. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya, siapa yang bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan dan kekuatan. Bai San tersenyum dan mengangguk, dan berkata bahwa dia cukup puas dengan Xiao Yan. Untuk bisa membobol aula yang berada jauh di dalam reruntuhan hanya dengan 2 orang, Bai San sendiri yang tidak luar biasa sama sekali, pasti tidak akan mempercayainya. Tidak heran Presiden menyuruh Xiao Yan untuk menjaganya sebelum dia pergi. Yah, kupikir juga begitu. Mendengar ini, Xiao Yan juga menatap 7 patung batu itu dengan saksama, lalu menyapu 7 kelompok cahaya itu dengan tatapan aneh. Memang ada banyak kepala bunga di reruntuhan kaisar. Pada akhirnya, tidak mudah untuk mendapatkan satu pun dari 7 kelompok cahaya ini. Baiklah, Bai San tersenyum, matanya menyapu seluruh aula, dan dia berkata dengan lembut, teman kecil Xiao Yan, sepertinya ada cukup banyak orang yang mengincarmu kali ini. Hanya masalah kecil. Xiao Yan tersenyum. Mereka yang hadir, yang memusuhi dia, hanyalah Wu Huan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Huan memusuhi dia, bahkan jika Wu Huan ini adalah Kaisar Do bintang 3 di tahap akhir, Xiao Yan juga tidak takut, dan Feng Yi, Feng Lei Cheng seharusnya tidak dianggap sebagai musuh, paling-paling hanya ada sedikit diskusi, dan kemudian ada mayat hidup yang mencuri Yueru Crescent Cui Guo, meskipun itu adalah Crescent Moon Cui Guo palsu, tetapi dia tidak bisa membiarkannya pergi. Xiao Yan berbisik kepada Yueru, setelah garis pemisah abu-abu dan putih itu terlepas, jangan terburu-buru mengambil tindakan. Meskipun benda-benda ini adalah harta yang tak ternilai harganya, semuanya adalah kentang panas. Jika kamu mendapatkannya terlebih dahulu, itu akan menjadi bencana. Yueru mengangguk sedikit. Dia juga mengerti bahwa begitu harta karun itu sampai ke tangan mereka, mereka akan segera menjadi sasaran kritik publik. Ada banyak orang kuat di aula, dan satu orang datang dengan satu telapak tangan. Hematemesis runtuh. Xiao Yan ini tidak hanya tidak lemah dalam bakat kultivasi, tetapi juga memiliki prestasi luar biasa dalam penyulingan obat. Yang terpenting adalah meskipun dia masih muda, dia tidak memiliki kesombongan anak muda. Prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Dia terikat dengan asosiasi alkemis kita, dan harus saya katakan bahwa ini benar-benar keputusan yang tepat dari Presiden. Tolong bantu aku jika kau bisa. Jika kesempatan besar ini jatuh pada anak ini, Xiao Yan, itu tidak buruk. Tidak heran Presiden akan mengingatkannya untuk menjaga anak ini. Bahkan aku bisa merasakan aura yang tidak biasa dari anak ini. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Melihat Xiao Yan tidak impulsif terhadap godaan bayi itu, Bai San juga mengangguk, beban Xiao Yan di dalam hatinya bertambah banyak. Tentu saja, Xiao Yan tidak tahu bahwa penampilannya membuat Bai San memberinya banyak poin. Pada saat ini, dia menatap gugusan cahaya yang mengambang di udara aula utama.
Mata orang-orang di sekitar mereka semua memantulkan cahaya dari kelompok cahaya itu. Wu Huan juga menatap 7 sinar cahaya di depannya, dan matanya berputar cepat, tidak tahu harus berpikir apa. Sekelompok orang, terutama Feng Yi, mengerutkan kening dan menatap 7 kelompok cahaya. 7 kelompok cahaya, ada hampir 500 orang di aula ini saja. Dapat dikatakan bahwa serigala memiliki lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Segelnya akan menghilang. Wajah Xiao Yan tampak serius, dan tiba-tiba dia mendengar gurunya, Raja Naga Emas, berbisik. Guru, Anda mengatakan ini. Jangan tanya aku tidak tahu banyak tentang reruntuhan pembangkit tenaga listrik ini. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Raja Naga Emas juga melihat kekhawatiran Xiao Yan. Garis pemisah abu-abu putih telah menghilang. Entah siapa yang mengatakannya, lalu banyak orang di aula depan semuanya keluar dengan keserakahan yang kuat di mata mereka. Garis pemisah berwarna abu-abu putih di depannya perlahan menghilang, diikuti oleh dinding ki pertempuran yang sebening kaca yang juga hancur berkeping-keping. Tepat sebelum suara itu berakhir, seseorang yang sedang terburu-buru bergegas menuju salah satu dari 7 kelompok cahaya yang ada di dekatnya. Melihatnya, jelaslah bahwa mereka ingin mendapatkannya terlebih dahulu. Dan saat sosok itu mendekat, ketujuh kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu meledak dengan cahaya kuat yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Dan dalam cahaya kuat ini, gulungan-gulungan yang menjulang di dalamnya juga pada saat ini berubah menjadi gulungan kuno yang terlihat oleh mata telanjang. Di atas gulungan itu, aura kuno perlahan terpancar dari tengah udara aula. Astaga, kelompok cahaya itu memancarkan cahaya yang lebih kuat, dan 7 pita dengan warna berbeda keluar darinya, lalu perlahan berhenti di depan ketujuh sosok itu. Melalui cahaya yang berkilau itu, mata semua orang samar-samar dapat melihat gulungan-gulungan itu. Aura kuno terpancar dari gulungan-gulungan ini, menyebabkan mata banyak orang kuat berubah menjadi merah darah pada saat ini, dan napas mereka juga tiba-tiba menjadi sesak. Keterampilan bertarung tingkat abadi telah lahir. Kilauan itu melonjak, dan setelah keheningan di aula berlangsung sekejap mata, teriakan tiba-tiba bergema, dan kemudian hanya suara bang-bang yang bergema, dan pertempuran yang kuat dan padat meletus dari aula. Berdiri, satu demi satu siluet seperti belalang, mati-matian menyapu gulungan yang berubah menjadi pita. Seluruh aula langsung mendidih. Daya tarik dari fighting skill Immortal Rank jelas merupakan daya tarik yang fatal. Sosok gelap itu dengan cepat menyerang kelompok cahaya yang memancarkan fluktuasi kuat, dan kilatan muncul di salah satu dari 7 kelompok cahaya. Hahaha, keterampilan bertarung tingkat abadi adalah milikku. Pria berkulit gelap itu juga menatap ke langit dan berkata sambil tersenyum lebar, seolah-olah dia telah melihat keterampilan bertarung tingkat abadi dalam jangkauannya memanggilnya. Seks adalah harta karun, dan jika kamu bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi, kamu mungkin bisa terbang tinggi. Menjadi yang terdepan sudah di depan mata. Sosok gelap itu tak dapat lagi menahan senyum di wajahnya, lalu dia mengulurkan tangannya ke arah sekelompok cahaya yang jaraknya kurang dari 1 kaki di depannya. Meskipun semua orang di luar aula utama langsung mendidih, tetapi tidak ada yang bergerak. Sebaliknya, mereka memperhatikan dengan saksama pria berkulit gelap yang mengulurkan tangannya untuk meraih bola cahaya. Mereka juga jelas bahwa tidak peduli apakah orang ini berhasil atau tidak, dia akan datang ke aula ini. Seseorang harus selalu menjadi pelopor. Jika dia berhasil, dia akan mendapatkan gulungan keterampilan bertarung tingkat abadi, meskipun mungkin ada yang lain yang dirampok nanti. Mungkin, jika gagal, deng, deng, deng. Pria gelap itu baru saja bersentuhan dengan kelompok terang dan langsung tertelan. Daripada ditelan oleh kelompok cahaya, saat lelaki gelap itu bersentuhan dengan kelompok cahaya yang berisi keterampilan bertarung tingkat abadi, ia langsung berubah menjadi seberkas cahaya seperti pecahan kaca. Anda harus tahu bahwa sosok berkulit gelap ini juga merupakan kekuatan di masa-masa awal Do di Bintang 3. Saat menghadapi gulungan cahaya misterius ini, dia sebenarnya akan begitu rentan. Karena yang hancur bukan hanya raga, bahkan jiwa pun hancur seketika, tak sempat lagi menghindar. Saya tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru, sosok gelap ini adalah hasil terbaik. Kemudian, dari kelompok cahaya itu, gelombang suara tajam menyebar di aula utama yang besar. Hal itu menyebabkan banyak orang kuat sedikit mengubah ekspresi mereka, dan mereka dapat merasakan kekuatan luar biasa dari suara ini. Tepat ketika semua orang terkejut, suara angin kencang tiba-tiba terdengar di aula, dan kabut putih segera mengalir dari aula, dan akhirnya berkumpul di tengah aula, dan warna putih menghilang, dan tampaknya ada 7 sosok dalam cahaya. Ditampilkan di sebelah kelompok itu. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala,
tidak ingin melihat bayangan hitam bersih yang menghilang. Karena 7 patung batu yang semula ada di aula telah menghilang. Brengsek, penjaga itu benar-benar bangun. Melihat 7 ukiran batu yang menghilang dalam gambar, banyak orang melompat dalam hati mereka dan mengerutkan kening. Kekuatan 7 ukiran batu itu diketahui oleh semua orang yang hadir. Jika mereka bangun, mereka akan memberikan 7 kelompok cahaya yang awalnya langka. Dewa keterampilan bertarung menambah lebih banyak intensitas. Xiaoyan menatap ke udara, dan wajahnya juga tampak tenang. 7 sosok itu berada di depan, satu mengenakan pakaian abu-abu dan putih, dan 6 sosok lainnya berdiri di kedua sisi sosok putih itu. 7 patung batu di bawah kursi kerangka awalnya memiliki sesuatu seperti batu yang menutupi tubuh mereka, tetapi saat ini, jika Anda perhatikan dengan saksama, tidak ada yang namanya patung batu. 7 patung batu mereka sekarang sama seperti orang normal. Terlebih lagi, Xiaoyan merasakan kekuatan mengerikan yang tidak kalah dengan seni bela diri dari 6 pembangkit tenaga listrik yang berbaris dalam sosok putih. Aura pada sosok putih di tengah itu tertahan, seolah-olah seseorang yang tidak pernah memiliki dendam, tetapi Xiaoyan tahu bahwa orang yang paling kuat pastilah sosok putih ini. Di atas aula utama, kabut putih perlahan menghilang, dan 7 ukiran batu menampakkan warna aslinya. Aula yang tadinya sunyi dan menegangkan, kini bagaikan dilempar ke dalam bom yang sangat besar, hampir dalam sekejap, aula utama mendidih seperti penggorengan. Pada saat yang sama, 7 sinar cahaya pada gulungan itu perlahan berubah menjadi bola cahaya dan disuntikkan ke 7 penjaga. Pada saat inilah ketujuh sosok itu tiba-tiba membuka mata mereka yang telah tertutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pembunuhan, pada saat ini, menyebar. Penghancur kuil, bunuh tanpa ampun, ledakan, dentuman. Semua orang hanya melihat gelombang suara yang mengerikan itu menyatu menjadi semangat bertarung yang mengerikan yang muncul dari 6 orang di samping sosok putih itu, menyerang banyak pria kuat di aula itu. Semangat juang dari segala arah menebas dengan ganas ke arah orang-orang yang menerobos masuk ke aula, memunculkan cahaya setinggi 100 meter, dan kerikil di udara tak kuasa menahan guncangan oleh kekuatan dahsyat ini. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Samsung Do tidak akan berani melawan sendirian. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, banyak ahli di aula bergegas mengambil tindakan. Mereka juga tahu bahwa karena mereka telah memasuki aula terakhir, hanya jika 7 penjaga di depan mereka dipecahkan terlebih dahulu, maka keterampilan bertarung tingkat abadi dan ciptaan yang lebih berharga akan memiliki kesempatan untuk bersaing, jika tidak semua kompetisi sebelumnya itu semua hanya omong kosong. Kerumunan itu memancarkan ki pertempuran yang mendominasi, penuh warna, dan ki pertempuran yang membumbung tinggi ke langit berkumpul menjadi dinding cahaya besar yang berdiri di depan semua orang, mencoba menahan serangan ki pertempuran mengerikan dari aula. Deng, deng, deng. Sonic Doki yang mengerikan itu menghantam dinding cahaya yang mengumpulkan doki besar milik semua orang dengan ganas, dan kedua kekuatan itu pun menemui jalan buntu, seolah-olah terjadi ledakan suara yang keras. Telapak pembunuh api. Hancurkan untukku. Wu Huan juga melihat ke arah 2 sinar cahaya yang menemui jalan buntu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak. Seketika, dia merangsang seluruh tubuhnya dengan ki pertempuran, dan aura yang menakjubkan pun meledak pada saat ini. Seni bela diri ini juga jelas, selama seseorang campur tangan dalam sinar cahaya kebuntuan ini, itu pasti akan hancur. Dinding cahaya yang terbentuk oleh serangan sonik yang mengerikan dan semangat juang yang besar hancur seketika. Semua orang juga tahu bahwa sekarang, seperti dalam formasi, semua orang adalah belalang di atas tali. Hanya dengan bertahan melawan ketujuh penjaga ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk memikirkan hal-hal lain. Melihat kontak krisis serangan sonik ini, semua orang di aula perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah 7 sosok di atas aula. Di atas aula utama, 7 sosok berdiri berjajar. Di bagian atas aula utama terdapat kerangka seperti tulang dan peti mati yang tampaknya biasa. Menengok ke lorong, di tangga batu di bawah tahta tengkorak, ada sosok berpakaian putih. Jika diperhatikan dengan seksama, pria berpakaian putih itu tampak seperti orang setengah baya. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun semangat juang di sekujur tubuhnya. Kehadiran. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mengenakan pakaian putih, punggungnya menghadap Xiaoyan di aula, lalu perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya dan menatap tempat di atas tahta yang telah lama menjadi kerangka, matanya penuh dengan kekaguman yang mendalam. Berpakaian di tangga batu di bawah pakaian putih, 6 sosok kekar berdiri di bawah pakaian putih, memperlihatkan bentuk angka 8. Yang aneh adalah ke-6 orang ini menghadap Xiaoyan dan mereka berdiri tegap, seolah menunggu sang jenderal.
Sama seperti para prajurit yang memerintahkannya, ada niat membunuh di matanya. Mata semua orang di aula juga terbelalak saat ini. Karena, orang-orang di depan Anda benar-benar berbeda dengan patung batu tadi, dan kini mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang biasa. Brengsek, melihat ini, Wu Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi dalam hati. Dia akhirnya berlatih selama bertahun-tahun, dan sekarang kekuatannya kecil dan tercapai. Wu Huan, yang awalnya berencana untuk menunjukkan kekuatannya di reruntuhan ini, juga memiliki perasaan bahwa seorang wanita pintar tidak dapat memasak tanpa nasi. Bahkan dengan kekuatan dahsyat dari Wu Huan San Xingdou di pada tahap akhir, Dangdang merasa tak berdaya menghadapi salah satu dari keenam orang itu, apalagi pembangkit tenaga listrik misterius berbaju putih. Namun Wu Huan tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikitpun, menatap tajam ke arah anak tangga batu. Brengsek, Feng Yi juga meremas tangan gioknya yang seperti kristal, dan gaun warna-warni di belakangnya juga menambahkan beberapa warna berbeda pada saat ini. Sialan, informasinya salah. Mayat hidup yang memancarkan aura kematian yang kuat di sekujur tubuhnya juga melihat ke arah barisan panjang di tangga batu di depannya dan tak dapat menahan perasaan sedikit gelisah di dalam hatinya. Bahkan jika semua orang di aula utama melakukan yang terbaik, saya khawatir akan sangat sulit untuk menghadapi keenam orang ini, belum lagi orang misterius berpakaian putih itu. Ini tepat untuk menempa pedangku. Seorang lelaki muda berjubah abu-abu melilitkan kain hitam di matanya, yang secara tak kasat mata memancarkan aura yang mengherankan dan menakutkan, namun hal itu tidak dapat menyembunyikan api tebal di mata lelaki berjubah abu-abu itu. Sebelum lelaki berjubah abu-abu itu selesai berbicara, satu tangan perlahan menyentuh pedang hitam di belakangnya, dan tangan lainnya perlahan menyentuh kain hitam di dahi dan matanya. Penampakan ini jelas merupakan tempat di mana Anda benar-benar dapat mengasah pedang Anda, jadi bagaimana mungkin pria berjubah abu-abu itu mundur? Hehe, Xiao Han, kamu takut? Di pundak lembut seorang gadis yang rapuh, seekor burung berwarna biru es tengah memandangi orang-orang menakutkan di tangga batu. Namun, burung itu baru saja mendengar kata-kata gadis yang rapuh itu, dan hawa dingin yang mencengangkan memancar dari burung itu. Seolah memberi isyarat kepada gadis itu bahwa dia sama sekali tidak takut. Ini reruntuhan yang sebenarnya. Hahaha. Sesosok berdiri diam, tubuhnya kekar, seperti menara besi, matanya juga tersapu dengan pandangan tajam ke 6 jalan di atas anak tangga batu, darah di tubuhnya mendidih banyak dan matanya juga penuh dengan perang yang tebal. Sekarang jauh lebih menarik, gaun hitam panjang menonjolkan sosok wanita yang ramping dan anggun, ramping dan montok, dan lekuk tubuhnya saja sudah cukup untuk menarik perhatian aula. Wu Cheng Wu Huan, mendiang Samsung Dodi, Fen Lei Cheng Feng Yi, tahap tengah dari Samsung Dodi. Pasar ginseng mayat hidup di kota Yanwang, mendiang Samsung Dodi. Kota Raja Pedang Raja Lonceng, tahap tengah Dodi bintang 3. Iblis dari keluarga bersalju, mendiang Samsung Dodi. Liu Yin, Kota 10.000 binatang, tahap tengah Dodi bintang 3. Berserker Sun Ming, mendiang Samsung Dodi. Mengumpulkan semua orang yang disukai surga di dekat Qinceng, mereka mengungkapkan sikap mereka pada saat ini. Yueru, kau akan mengikutiku saat perang dimulai. Ada banyak bahaya di reruntuhan ini, tetapi itu tidak akan sesederhana penjaga sederhana ini. Xiaoyan melihat kekuatan 7 orang di depannya, dan juga merasa bahwa ketujuh orang ini memang layak menjadi putra surga yang sombong, tetapi Xiaoyan sama sekali tidak bermaksud untuk takut. Ya, Yueru pun menyetujuinya dengan lembut, lalu tangan gioknya yang ramping membelai dahinya, seolah ada sesuatu yang siap untuk dilakukan. Orang-orang lain di aula juga saling memandang dengan cemas. Satu orang saling memandang dan berdiri di depan ketujuh orang itu. Mereka jelas sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu, ayo bertarung. Asosiasi alkemis yang tersisa dan beberapa sekte di aula berteriak setelah berpikir. Jelaslah, setelah berpikir dan menimbang sejenak, orang-orang lainnya yang tidak mengemukakan pendapatnya juga mengetahui bahwa karena mereka semua telah datang ke tempat harta karun itu, bagaimana mungkin mereka bisa kembali dengan tangan hampa. Mereka semua tahu bahwa selama mereka dapat mengalahkan para penjaga ini, mereka secara alami akan mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi. 7 putra kesayangan surga di dekat Qinceng sudah saling kenal. Setelah saling melirik sebentar, Wu Huan memimpin dan berteriak, "Kalau begitu, ayo bertarung." Kerumunan di aula tiba-tiba meledak dalam suasana mengerikan, mendekati 6 sosok di atas tangga batu. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu sendiri tidak menghargainya. Kalau begitu, mati saja. Bahkan dalam menghadapi cuaca mengerikan yang meletus dari banyak pusat kekuatan di bawah aula utama, mata berjubah putih itu tetap tidak tergerak. Dia masih menatap kerangka di atas tahta seperti biasa,
dan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang bercerita hal yang biasa. Semua orang tercengang saat mendengarnya. 6 sosok di depan mereka tidak bergerak hanya untuk memberi mereka kesempatan keluar dari aula, tetapi mereka menyerah. Namun, semua orang tidak patah semangat sama sekali. Peluang dan bahaya hadir berdampingan. Semua orang yang hadir mengetahui hal ini. Berikutnya, ada pertempuran yang sesungguhnya. Namun ke-6 penjaga di depan mereka, kekuatan puncak Do di bintang 3 tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Semuanya, karena semua orang telah memasuki aula ini, keterampilan bertarung dan harta karun tingkat abadi ada di depan kalian. Jika kalian memiliki kepang di hati kalian, kalian harus menyingkirkannya. Semuanya adalah tentang mengalahkan para penjaga ini. Dan saya yakin Anda juga telah merasakan kekuatan mereka. Kekuatan puncak Samsung Doudi tidak tertandingi oleh siapapun yang hadir. Wu Huan juga melihat banyak pria kuat di aula, mengatakan bahwa jika situasi saat ini disembunyikan, kemungkinan besar dia akan mati di tangan para penjaga. 6 penjaga ini adalah kekuatan puncak Kaisar Do bintang 3, dan mereka masih belum mendapatkan kembali kekuatannya. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatannya, jika Kaisar Do bintang 4 atau lebih kuat, tidak satu pun dari orang-orang yang hadir akan dapat melarikan diri. Begitu suara lelaki berpakaian putih itu selesai, ke-6 sosok kekar di bawahnya juga meraung ke arah kerumunan di aula. Suatu momen telah muncul di depan semua orang. Membunuh. Para penjaga ini baru saja bangun dan belum mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka. Ini adalah kesempatan besar kita. Feng Yi juga telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sejak tadi, dan baru saat itulah dia mengetahuinya. Kekuatan sebenarnya dari ke-6 penjaga di depan mereka seharusnya lebih dari puncak Samsung Doudi, tidak heran itu membuat orang merasa sedikit lemah, memang begitu. Banyak pembangkit tenaga listrik di aula merasa lega ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Feng Yi. Tepat ketika orang-orang di depan mereka sedang berbicara, sosok ke-6 penjaga menyebar, mengepalkan tangan mereka, dan menyerang 7 pahlawan surga di aula. Ada angin kencang yang mengerikan di tinju kering, dan 7 pahlawan di depan lapangan melihat ini, dan buru-buru bertahan dengan keberuntungan di sekujur tubuh mereka. Tersebar, kita berdua berhadapan dengan seorang penjaga, pertama kalahkan orang yang akan mendukung yang lain, dan serahkan sisanya pada orang kuat lain di aula. Wu Huan juga berkata perlahan. Setelah kelegaan jangka pendek tadi, dia juga tahu bahwa bahkan jika mereka bertarung sendirian, bahkan Tianjiao dari 7 kota besar mereka tidak akan mampu menghadapi seorang pelindung. Kekuatan puncak Do di bintang 3 masih sangat tirani, jadi ada gemuruh seni bela diri. Tidak, aku bisa menghadapinya sendiri, dan aku juga ingin sekali menguji kekuatan penjaga ini. Seorang manusia berjubah abu-abu berkata, dengan hasrat yang kuat dalam suaranya, seperti orang yang kehausan di padang pasir yang tiba-tiba melihat air pada umumnya. Itulah maksudnya. Sosok kekar itu juga tertawa, melihat aura kuat perlahan terpancar dari tubuhnya. Anehnya, aura itu bukan berasal dari ki pertempuran, melainkan dari otot kekar yang menyebar. Tidak sedikit orang yang hadir untuk melihat bahwa salah satu dari 2 orang ini adalah Wang Zong, putra kebanggaan kota Raja Pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk yang diberkati oleh alam. Keduanya memiliki modal seperti itu. Wang Zong bertarung melawan seorang penjaga. Sun Ming bertarung melawan seorang penjaga. Zheng Su dan Wu Huan berhadapan dengan seorang penjaga. Feng Yi dan Yao Mei bertarung melawan penjaga. Liu Yin dan Xiao Yan, Yueru bertarung melawan penjaga. Orang-orang kuat di aula lain berurusan dengan penjaga terakhir. Xiao Yan juga tidak berdaya. Awalnya, dia ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi tanpa diduga, dia ditangkap oleh orang-orang surgawi ini. Sekarang mereka seperti belalang yang diikat dengan tali, dan hal semacam ini tidak dapat dihindari. Yueru mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya untuk bertarung melawan seorang penjaga. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki 3 orang kuat untuk menghadapi seorang penjaga, tampaknya Liu Yin berada di tahap tengah Kaisar Do bintang 3, Yueru juga berada di tahap tengah Kaisar Do bintang 3, dan Xiao Yan sendiri hanyalah puncak Kaisar Do Samsung awal, meskipun ia masih jauh dari Kaisar Do bintang 3. Tahap tengah hanya tinggal selangkah lagi. Ledakan, dentuman. Dengan pembagian kerja yang jelas di antara banyak pusat kekuatan di aula, di tempat yang awalnya tenang, dengan ledakan, ribuan warna dendam yang berbeda meletus tiba-tiba, menyilaukan, diikuti oleh suara-suara teredam. Dilaporkan bahwa sosok-sosok di lapangan melintas dengan cepat, semuanya dengan cepat dikelilingi oleh penjaga target mereka di aula utama. Di dalam aula utama, melihat pemandangan di mana pertempuran pecah hampir dari awal, satu demi satu pelatihan semangat juang yang ganas dapat dilihat di mana-mana.
Setelah pembagian tugas diperjelas, semua orang bubar dan menyerang para penjaga. Di belakang Xiaoyan, penguasa kuno api abadi Hang menunjuk sedikit miring. Seorang gadis berambut hijau dan Xiaohan dengan rambut biru es yang perlahan memancarkan aura dingin yang menakutkan juga berdiri di samping Xiaoyan dan mereka. Meskipun tidak jelas mengapa Xiaoyan bisa membuat seseorang sekuat Wu Huan peduli pada mereka, Liu Yin tidak yakin mengapa. Namun, saya ingat dengan jelas bahwa Xiaoyan memiliki seekor binatang kecil yang kekuatannya sebanding dengan Dou di bintang 3, dan kekuatan serta garis keturunannya lebih kuat daripada Xiaohan yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Dan Liu Yin juga tidak tahu mengapa Yueru di Qingcheng, seorang Dou di bintang 3 di tingkat menengah, juga dapat mendapat peringkat yang disukai surga seperti dirinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Prioritas utama adalah menyingkirkan wali itu, dan hal-hal lain akan menunggu hingga semuanya selesai. Kemudian Liu Yin juga menatap wali di depannya, lalu menatap Xiaoyan. Xiaoyan dan Yueru berdiri di tepi aula, dan mereka juga menghadap wali Liu Yin. Tubuh Yueru memancarkan energi pertempuran berwarna biru kehijauan, dan sesuatu perlahan bersinar di dahinya. Seluruh tubuh Xiaoyan memancarkan doki berwarna merah, dan kemudian api putih susu melekat pada doki, yang terlihat sangat mengerikan. Dua napas kuat perlahan membungkus mereka berdua, dan dua napas yang sangat kuat keluar dari tubuh mereka. Saat ini, mereka berdua tidak menerobos masuk ke dalam medan yang kacau di aula utama. Mereka tahu bahwa suasana yang sangat kacau ini tidak akan berlangsung lama. Selama orang-orang yang hadir mengalahkan seorang penjaga, dan mereka masing-masing menyatukan orang-orang mereka, kekacauan di lapangan secara bertahap akan jatuh ke dalam situasi di mana beberapa orang kuat hidup berdampingan. Di bawah kendali saat itu, kekacauan akan semakin melemah. Begitu mereka melepaskan tangan mereka, maka para penjaga ini akan. Maka tibalah waktunya bagi mereka untuk benar-benar bertarung. Namun, ada kemungkinan lain bahwa jika Guardians mengalahkan salah satu tim mereka, situasi mereka akan menjadi semakin tidak menguntungkan. Semua orang yang hadir tahu bahwa seorang penjaga puncak Dou di bintang 3 sudah cukup untuk mengubah situasi di seluruh medan perang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis berambut hijau itu menggigit bibir Bei dengan ringan dan berkata, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari penjaga di depannya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ayo bertarung. Xiaoyan juga mengangkat bahu tak berdaya, dan menyerang penjaga di depannya terlebih dahulu. Melihat ke arah pertempuran di sekitarnya, Wu Huan dan yang lainnya berjalan semakin cepat, Xiaoyan menghela napas lega perlahan, tampaknya mereka memiliki keunggulan dalam menghadapi mereka. Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya kembali ke penjaga abu-abu. Doki yang agung di tubuhnya sedikit bergetar, dan doki merah yang melonjak keluar, menderu dan mengalir deras di sepanjang meridian seperti banjir, dan akhirnya mengalir keluar dari tubuhnya, tiba-tiba menarik kekuatannya. Naik ke atas, penggaris kuno Yihuo Heng yang besar telah dikeluarkan dari punggung Xiaoyan. Penggaris kuno Yihuo Heng terbungkus dalam ki pertempuran berwarna putih susu. Ki pertempuran yang tirani menyebabkan ruang di sekitar penggaris yang berat itu sedikit berfluktuasi. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengepalkan gagang penggaris itu dengan telapak tangannya, memiringkan kepalanya ke arah Yueru dan Liu Yin dan berkata dengan ringan, pertarungan cepat, jangan berlarut-larut terlalu lama. Yueru dan Liu Yin juga mengangguk pelan, ki pertempuran berwarna biru milik Yueru meledak dari tubuhnya, dan cahaya biru yang menyilaukan membuatnya hampir seperti pohon yang menjulang tinggi di tanah, sangat mencolok. Melihat hal ini, yang terakhir juga menolak untuk mengakui kekalahan. Dia mengaktifkan seluruh tubuhnya dari ki pertempuran, semburan ki pertempuran biru es keluar dari tubuhnya, dan sedikit rasa dingin di pundaknya juga memancarkan hawa dingin yang mencengangkan. Xiaoyan, beri aku beberapa menit. Liu Yin juga menatap Xiaoyan, jelas sedang merencanakan sesuatu. Dia tampaknya merasakan semangat juang yang kuat melonjak di belakangnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Yin, karena dia bisa disebut kebanggaan surga, dia seharusnya memiliki beberapa keterampilan. Xiaoyan juga mengangguk pada Liu Yin. Dua orang di depan mereka benar-benar layak menjadi putra kesayangan surga. Kekuatan mereka memang luar biasa. Seketika, telapak kaki mereka terangkat sedikit, dan mereka mendarat dengan keras. Itu adalah cahaya dan bayangan api putih susu, membawa suara angin kencang yang menindas, dan melesat ke penjaga es di depannya. Angin kencang yang menindas meniup pakaian abu-abu penjaga di depannya dengan erat ke kulit, tetapi wajah penjaga itu tidak takut, dia mencibir, dan tombak rok panjang perak muncul dari udara tipis, dan kemudian tombak perak itu tiba-tiba bergetar, doki perak yang berkedip dengan cahaya listrik seperti ular kecil, menutupi tubuh tombak. Penjaga itu mengepalkan gagang tombak dengan tangan kanannya dan berteriak keras.
Tombak itu berubah menjadi cahaya perak dan menembak leher Xiao Yan dengan sangat ganas. Ding ding ding, sosok abu-abu besar itu tiba-tiba berdiri tegak, dan sinar cahaya perak langsung mengenai penguasa kuno yang misterius itu. Tidak dapat menahan sedikit gemetar. Serangan dahsyat itu berhasil diblok, wajah sang penjaga abu-abu itu tidak berubah sedikit pun, lengannya pun tiba-tiba bergetar, disertai dengan cahaya listrik bagaikan gas keperakan, melesat keluar di sepanjang tombak perak itu, dan akhirnya berubah menjadi beberapa bayangan tombak perak yang bersifat ilusi. Anehnya dia menghindari pertahanan penguasa Yiho Henggu milik Xiao Yan, dan menusuk kepala Xiao Yan dari belakang. Bayangan senjata tempur berwarna perak yang menakutkan dengan cahaya listrik mengeluarkan suara berdecit saat melintasi udara. Kekuatan serangan Doki tipe guntur cukup mengesankan. Xiao Yan berada di benua Doki, dan dia merasakannya ketika dia berdiskusi dengan saudara keduanya, Xiao Li, jadi tentu saja dia tidak akan membenci mereka. Beberapa meraung seperti naga yang marah. Bayangan senjata perak yang masuk dengan cepat membesar di pupil hitam pekat, tubuh Xiao Yan terkejut, dan ki pertempuran putih susu yang agung meledak. Dalam sekejap, itu memadat menjadi dinding energi putih susu di depan mereka bertiga. Ketiga Xiao Yan terbungkus erat di dalamnya, dan bayangan senjata perak meledak dengan kejam di depan dinding energi yang telah dipadatkan Xiao Yan. Ledakan, dentuman, dentuman. Dinding energi itu langsung dihancurkan oleh bayangan senjata perak, menimbulkan suara keras seperti kaca pecah. Dibandingkan dengan Xiao Yan, dia sudah lama menduga bahwa penjaga di depannya memiliki kekuatan bermartabat seperti puncak Do di bintang 3, dan dinding pertahanan energinya jelas tidak dapat menghentikan serangannya, tetapi Xiao Yan tidak melakukan itu. Api membelah penggaris gelombang. Tangan Xiao Yan perlahan-lahan mengeluarkan penguasa api aneh kuno itu. Tiba-tiba, energi panas putih susu yang mengerikan yang mengelilinginya menjadi lebih kuat pada saat ini, dan bahkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi pada saat ini. Kegilaan substantif energi api putih tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan dalam teriakan lembut Xiao Yan, lalu mengalir ke dalam penguasa kuno abadi api aneh di tangan Xiao Yan. Dan masuk. Dengan infus energi yang mengerikan seperti itu, saya hanya dapat melihat bahwa penguasa abadi api abadi hitam asli memiliki 23 warna aneh, yang membuat orang tampak sangat aneh, dan penguasa kuno abadi api abadi tampaknya berputar-putar. Seperti 1000 api. Oh, nyala api ini agak aneh. Sosok abu-abu yang memegang tombak perak di depannya juga melihat serangan Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku jarang bertemu orang dengan api istimewa seperti itu, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertarik pada Xiao Yan di depannya." Pria berpakaian putih di tangga batu menoleh dan melirik api dan penggaris di tubuh Xiao Yan, seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu kepada penjaga abu-abu di depan Xiao Yan. Jelaslah bahwa serangan Xiao Yan mengandung kekuatan api yang mengerikan, dan bahkan penjaga abu-abu yang lebih kuat dari yang ada di depannya memiliki sedikit minat pada kekuatan api di tubuh Xiao Yan. Sementara sosok abu-abu itu berseru kaget, dia juga memompa energi dendam atribut gunturnya ke tombak perak di tangannya, lalu dengan ganas menyerang keterampilan bertarung yang diluncurkan oleh penguasa kuno abadi api abadi Xiao Yan. Tiupan-tiupan, sang api abadi, penguasa abadi, yang memancarkan kekuatan api yang mengerikan dan tombak perak yang dikelilingi oleh ular-ular perak saling bertabrakan dengan ganas. Semangat bertarung yang mengerikan terpancar dari medan perang tempat Xiao Yan dan sosok abu-abu saling berhadapan. Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Sisanya, yang berhadapan dengan wali mereka masing-masing, merasakan serangan ini dari Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Xiao Yan, yang berada di hari-hari awal Kaisar Do Bintang 3, dapat melancarkan serangan sekuat itu. Itu sudah sangat kuat, dan yang kuat itu tampaknya adalah api putih susu padanya. Semua orang tidak berani diganggu. Kemudian mereka bertarung dengan pasangannya masing-masing dan berurusan dengan para penjaga. Tepat saat bayangan senjata ular perak itu menghilang, Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Penggaris berat di tangannya melesat secara horizontal. Kekuatan dahsyat itu menghasilkan ledakan sonik tajam yang merobek udara dan menghantamkannya keras ke kepala sang penjaga. Energi mengerikan yang tercipta dari ayunan penggaris berat itu. Sudut mata De Yueru tak kuasa menahan diri untuk tidak melonjak. Setelah melihat pertarungan Xiao Yan dengan matanya sendiri, dia baru tahu betapa mengerikan kekuatan yang dimilikinya. Di telapak kaki penjaga abu-abu itu, cahaya perak tiba-tiba tercurah, dan tubuhnya bergetar. Puff! Dengan suara, cahaya perak menyala, dan sosoknya benar-benar melesat mundur hampir 5 atau 6 meter. Kecepatannya sangat cepat. Oke, sudah beku. Sebuah suara gembira datang dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat bahwa Liu Yin lah yang telah menyeduh sesuatu sejak tadi. Saat Liu Yin berbicara,
ada juga beberapa es batu berwarna biru es di telapak kaki penjaga abu-abu yang sedang berhadapan dengan Xiao Yan. Jelas, ini karena dendam biru es Liu Yin. Xiao Han, ayolah. Begitu ucapan Liu Yin terucap, jari-jari kakinya bergerak sedikit, tubuh mungilnya tersapu keluar, dan akhirnya mendarat di Xiao Han biru es. Anehnya untuk mengatakan bahwa Xiao Han, yang awalnya tidak penting, sebenarnya membengkak beberapa kali di bawah kata-kata Liu Yin, cukup untuk menahan 5 orang berdiri. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada punggung burung biru es itu. Di mata burung biru yang awalnya sedingin es, tampaknya cahaya spiritualitas melewatinya saat ini, mengepakkan sayapnya dan mengepakkan sayapnya. Bulu-bulu esnya sangat tajam dan sangat dingin. Desir-desir, ayo pergi.